Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi ini setelah kita berembuk kemarin, apa kira-kira topik yang kita ingin hantarkan? Topiknya adalah mengenai yang dikatakan oleh Bang Halis sebagai suatu kontradiksi, ya, bahwa Medan yang beberapa minggu lalu, belum sampai bilangan bulan, dinilai sebagai kota terjorok di Indonesia, tiba-tiba mendapat adipura. Jadi mulailah orang tertanya-tanya, ini apa adanya nih, kok begitu cerita? Baru berapa minggu bilang terjorok, dapat adipura. Kenapa? Nah, timbullah bermacam spekulasi. Di antaranya adalah apakah di sini adipura itu bisa dijual belikan, ataukah pihak dari KLH itu atau DLH mau angkat telur sama presiden karena menantunya wali kota. Jadi kemana ini arahnya? Nah, jadi dalam hal itu kita bersama-sama udah usahakan menjumpai, mengundang Kadis, ya. Nah, Kadisnya sudah sempat bicara sama aku. Dia bilang, maaf, saya sedang rapat sama KPK. Oke, kita mengerti. Dari dia turunlah kemudian kepada Kabid yang namanya Pantius Mandrova. Oke, sampai kemarin jam 6 sore sudah confirm, tapi pagi ini dia tidak hadir ketika kita masukkan link ini ke dia. Timbul pertanyaan, ya, terus terang aja, mungkin ngeri juga dia nih, wartawan semua, ada budayawan, ada pengamat kebijakan publik, ada pengamat lingkungan, nah, mungkin JPR juga kawan tuh, tapi nggak apa-apa, kita bicarakan aja. Ini satu hal yang kemudian berkembang menjadi teka-teki. Harusnya kehadiran dia bisa menjawab pertanyaan dari masyarakat, tapi kalau dia nggak hadir, ya kita jawab sendirilah. Jaya kan ada juga di sini yang pernah menjadi juri dari Adipura. Bagaimana menurut Anda, kawan-kawan? Sebenarnya harusnya kayak kau bilang tadi, kehadirannya itu karena gini ya, dapatnya sertifikat Adipura ini sekaligus membantah terhadap penilaian Medan itu kota terjorok. Kan ini bagus gitu ya kalau mau dijelaskan. Nah, tapi sayangnya itu tadi karena nggak hadir, jadi tetap aja di benak orang pertama kota terjoroknya tidak terbantahkan dan penerimaan Adipura ini menjadi tanda tanya. Kok gini ya, aku mau cerita dulu, ini hari Medan agak cerah betul ya. Walaupun tadi malam jam 2 diguyur hujan ya. Mungkin dengan hujan yang begitu deras kemarin tuh, ini Medan kelihatannya bersih pagi hari ini. Itu salah satu mungkin. Bersih atau banjir? Bersih. Aku tengok kemarin jalan bagus semua airnya, nggak ada yang tergenang di sepanjang jalan pagi hari ini. Inilah mungkin salah satu yang menjadikan Medan itu memperoleh sertifikat tadi kan begitu. Walaupun sekedar sertifikat, tapi ini sudah membanggakan bagi masyarakat Kota Medan. Cuman barangkali aku tak tahu cara Jaya nilainya, karena yang menyebutkan kata jorok menurut lingkungan hidup itu adalah media katanya yang mengangkat menceritakan tahun 2020. Dari lingkungan hidup kami nggak pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu katanya kan begitu. Entah mungkin di antara yang menyebut-nyebutnya, mungkin Jaya juga melihatnya itu. Aku pernah mengekspos beberapa bulan yang lalu, ya bahwa Medan itu ternyata bersih, kalau lihat dari atas, gitu kan. Coba ya, kau misalkan apa yang menjadi dasar lingkungan hidup ini, kau bangga nggak sebagai orang Medan, katakanlah gitu ya. Bagaimana Bobby sudah mengusahakan untuk mendapatkan sertifikat Adipura itu. Langkah demi langkah dia sudah capai itu. Ya, kita lihatlah dulu. Yang Adipura itu sebenarnya yang pertama itu ada sertifikat Adipura. Yang kedua ada Adipura, yang ketiga Adipura Kencana. Itu levelnya. Dan ada plakat Adipura. Plakat Adipura itu kalau kita menang khusus, ada hal spesifik yang kita menangkan. Macam dulu kita pernah dapat pasar terbesar se-Indonesia, dapatlah plakat Adipura. Jadi kemudian ada sertifikat. Sertifikat ini semua bisa dapat Adipura. Semua sertifikat dapat sertifikat. Artinya terdaftar sebagai yang diperiksa di Adipura, dipantau di Adipura. Jadi semua sertifikat 61 atau berapa sebenarnya. Baru sertifikat yang Medan ini itu dapat nilai 3 lebih besar daripada tahun sebelumnya.
itu biasanya kalau dapat Adipura tuh nilai sekitar 72. Nilai 72. Nah, baru dapat Adipura. Tapi kalau sertifikat, dia sudah terdaftar, udah kerja lah pokoknya, kasihlah sertifikatnya itu. Tapi untuk dapat Adipura, dia paling tidak nilainya mesti 72. Nah, nilai 72 ini nggak mungkin di depan Medan. Medan tuh nggak punya TPA. TPA tuh nilainya 30 kalau nggak punya. Apa tuh? Landfill itu ya, Jai? Ya, Medan kan pakai open dumping. 10 karena nggak punya, udah pasti kalah. Makanya Medan tidak nilai Adipura. Nah, kepala dinas menyatakan bahwasanya Medan, Medan ada, kita punya sanitary landfill. Sanitary landfill Medan itu hanya sekitar 4 hektaran. Sebenarnya tahun 2018 sudah ada keluar peraturan untuk TPA harus dibuat rancangnya, detail desainnya, bangun rencana semua lengkap. Medan nggak pernah melaksanakan itu. Makanya beberapa tahun Medan nggak dapat dinilai Adipura karena nilai pasti kalah. Misalkan gini, pada sebuah jalan, sepanjang rel jalan, itu harus ada penutup. Kalau penutupnya di atas 75%, nilainya bisa 75. Tapi kalau penutupnya 40%, ya nilainya segitulah. 75 baru bisa. Jalan itu tentang penutup apa? Penutup. Pohon kiri kanan jalan itu harus menimbulkan 75%. Baru bagus, baru bisa pada Adipura. Sampah di setiap drainase air harus mengalir, baru dapat 75-an. 75-80. Kalau itu tahun 2012 itu apa? Itu perolehan Adipura ya di Medan itu atau masih Adipura ya, Jai? Sebenarnya nggak bisa juga. Medan tuh ruang terbuka hijaunya cuma 2%. Sebelum kau jauh, aku mau tanya dulu. Kau sebagai warga Medan, tadi ku tanya, bangga nggak kau dapat sertifikat Adipura nih? Iya, semua orang dapat, Bang. Semua orang bisa dapat sertifikat. Pokoknya terdaftar sebagai kota yang akan dinilai Adipura, dapatlah itu. Bukan, itu dia. Bukan prestasi gitu. itu. Jadi tak perlu dibangga-banggakan lah kalau gitu. 24 kota katanya ya. Iya. Medan terdaftar udah cukup. Udah ada kerjaan apa? Udah cukup itu. Terdaftar itu, dapat sertifikat. Ada usaha sedikit pun, ada usaha lah dikerjakan, nampaklah mengelola sampahnya apa ini, udah sertifikat. Tapi aku dengar gini, Jai. Coba dibantah kalau salah ya. Jadi sebenarnya dengan mendapatkan sertifikat Adipura kan naik peringkat 3 kalau nggak salah ya. 3 peringkat ya, naik dari periode sebelumnya. Itu ada usaha Bobby itu untuk mempersiapkan itu sanitary landfill itu supaya bisa ke depan mendapatkan Adipura. Berarti kan ada satu usaha untuk mencapai Adipura itu sendiri gitu. Ya niatnya udah ada. Ya. Yang dihitung oleh KLHK 3. Jadi sebetulnya 3 tahun itu yang 3 tahun nggak dapat karena memang COVID. Medan itu 2006 tahun berapa itu udah nggak dapat. Pernah terakhir waktu Rahman dapat Adipura. Dan kita pada waktu itu juga nyatakan Medan itu pada waktu Rahman dapat Adipura, ruang terbuka hijaunya cuma 2%. Tunggu, yang didapat Rahman itu Adipura apa? Sertifikat? Plakat atau Adipura. Apa? Piala atau apa? Adipura. Ya, Adipura itu tadi kau bilang ada berbagai kelas. Adipura yang mana ada dapat? Yang tertinggi Adipura Kencana, bisa Adipura Kencana, di bawahnya Adipura, di bawah Adipura itu sertifikat Adipura. Oke. Baru plakat. Plakat itu enggak hadiah tertentu untuk prestasi tersendiri ya, prestasi tertentu. Macam Medan dapat sertifikat Adipura karena pasar bersih. Ya. Nah itu dia masalahnya. Jadi yang 2 tahun tuh lebih meningkat itu bukan apa-apa karena memang COVID nggak ada penilaian Adipura. Gini Jai, persepsi aku kan kalau bicara tentang Adipura ini bicara tentang kebersihan, kan begitu. Bicara tentang sampah, ya kan. Sedangkan di Adipura, menurut aku pernah dengar dari Jaya juga barangkali, itu kan banyak item-item yang dinilai. Ya, apakah sertifikat ini itu termasuk sekian item itu atau hanya karena sampah saja? Enggak Bang, sertifikat tuh pokoknya kota kita ini terdaftar cukup lah itu. Dapat sertifikat tuh. Ya. Enggak prestasi tuh, sertifikat tuh enggak prestasi. Prestasinya kalau sudah dapat Adipura. Ini begini, Jai.
Kalau bilang begitu tadi, grade daripada penilaian itu pertama Kencana, kemudian Piala Adipura, kemudian sertifikat. Ya Iya. kan? Tentu Ya. kalau yang sertifikat ini kan adalah orang yang berprestasi kan begitu. Mungkin gini Bang, mungkin grade-nya paling rendah lah, tapi itu kan prestasi lah menurut aku. Karena tidak semua kota dapat sertifikat Adipura kan. Kabupaten kota kan tidak semuanya dapat itu. Kalau dapat prestasi lah. Jangan sertifikat itu adalah sebagai tanda pernah dinilai, ikut dinilai mungkin. Sedang dinilai, diamatin. Ini dia Bang, kalau kita berbicara tentang Adipura, ya Adipura ini adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup sejak zaman Pak Sarwono Kusuma Atmaja. Penghargaan ini diberikan kepada kota-kota yang dianggap bagus mengelola kebersihan dan lingkungan hidup di wilayah perkotaan. Maka sejak awal ada 4 kriteria jenis Adipura yang dianugerahkan kepada setiap kota di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama itu adalah Adipura Kencana. Inilah yang tertinggi. Nah, yang kedua itu adalah Anugerah Adipura. Yang ketiga, sertifikat Adipura. Yang keempat itu adalah ini sifatnya tematik. Ini hanya diberikan plakat. Yang keempat ini. Nah, ini kan 2 tahun terakhir ini kan ada semacam moratorium ya berhubungan dengan COVID. Itu tidak diberikan penghargaan kepada kota-kota selama 2 tahun ini. Jadi mulai tahun 2023 ini diberikan penilaian terhadap tahun 2022. Maka yang mendapatkan Adipura Kencana itu hanya 5 kota. 2 di Jawa, 3 di luar Jawa. Di Jawa itu kalau tidak salah saya yang pertama itu mendapatkannya adalah kota Surabaya. Dan kemudian Jepara, ada Balikpapan, Bitung, serta Bontang. Itulah yang mendapat anugerah Adipura ya tahun ini yang beberapa waktu yang lalu diserahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup. Nah, di dalam konteks keempat ini saya melihat kita Medan itu mendapat sertifikat Adipura kelas 3 itu tadi di bawah anugerah, di bawah apa itu tadi anugerah Adipura. Jadi kita sertifikat. Nah, mau bangga kita apa tidak, saya melihat di antara 81 atau 60 kota, 61 kota yang mendapatkan sertifikat ini, dari Sumatera Utara itu bukan hanya Medan. Ketabat juga dapat. Bahkan ada 2 wilayah pemekaran baru, perpindahan kota, 1 Raya, Simalungun. Bayangkan Humbang Hasundutan pun sudah setara dengan Medan. Yang keempat itu yang setara dengan Medan, saya tidak tahu apakah ini tebing tinggi Medan apa tebing tinggi Lahat. Jadi di dalam konteks penyerahan anugerah ini sekarang ini ya Medan itu setara dengan Humbang Hasundutan, dengan Raya. Nah, itu artinya sertifikat itu ya. Iya, sertifikat itu sama, setara dengan Medan. Kalau udah kota besar, minimal dia masuk di dalam posisi yang 2 itu tadi atau yang pertama gitu. Jadi kadang-kadang begini Bang, makanya perlu saya pertegas, banyak rakyat kurang pemahamannya tentang penyerahan Adipura ini tadi. Jadi ada 4 ya, ada 4 klasifikasi. Jangan kalau kita sudah mendapatkan sertifikat atau tematik misalnya, lantas masyarakat itu menyamakan seolah-olah Medan mendapatkan anugerah Adipura yang tertinggi itu tadi. Beda dia. Jadi inilah tantangan. Saya sendiri kurang paham apa kriteria. Kenapa Medan tahun ini masuk di dalam posisi ketiga hanya sebatas menerima sertifikat. Makanya karena ini bukan anugerah yang tertinggi, ya, bukan anugerah yang tertinggi. Adem-adem saja kan di Medan ini. Publikasi itu kan kurang. Kenapa sebenarnya ya? Masa S3 kita publikasikan besar-besaran?
kasih.